Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Final yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang beberapa siswa yang sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman sekelas. Mereka sangat senang ketika mengganggu siswa yang culun. Pada suatu hari, para siswa itu pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh kelas. Di tengah pesta itu, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menggunakan topeng mulai menyiksa mereka satu persatu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis dengan wajah yang hancur sedang memasuki sebuah restoran. Ketika dia masuk, semua orang yang ada di sana mulai melirik ke arah gadis ini. Gadis ini pun tampak menangis dan segera pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah di sekolah menengah atas. Terdapat seorang pria bernama Raffi yang berasal dari India sering sekali mendapatkan bulian dari temannya yang bernama Bradley dan juga Bernard. Ternyata tidak hanya Raffi saja yang mendapatkan bulian, melainkan ada 4 orang lagi yang mendapatkan perilaku yang sama seperti Raffi, seperti Dane, Jack, Emily, dan yang terakhir adalah Andy. Mereka berlima ini kerap mendapatkan bulian dari teman-teman sekelas. Setiap ada kesempatan, Bradley dan teman sekelas lainnya pasti membuli dan mentertawakan mereka seolah-olah membuli adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan. Lalu ada seorang murid bernama Curtis yang merupakan seseorang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ia tidak pernah membedakan kelompok Raffi dan kelompok Bradley. Kemudian Curtis mengundang teman-temannya untuk menghadiri syuting video miliknya. Di tempat syuting, Bradley dan Bernard mulai menghina Raffi dan menghancurkan kamera yang Raffi bawa. Dan juga ada di kamar mandi, ikut-ikutan dipermainkan oleh mereka berdua. Dan tidak berani melawan, mengingat tubuh Bradley yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat Bradley yang menghancurkan kamera tersebut. Karena perilaku Bradley yang sudah kelewatan, Curtis pun turun tangan untuk mengajar Bradley yang berani-beraninya mempermainkan Raffi. Lalu pada suatu hari, kelas akan mengadakan sebuah pesta yang akan dihadiri oleh kelompok Bradley dan juga kelompok Raffi. Intinya, semua murid yang ada di kelas Bradley semuanya ikut diundang demi meramaikan pesta. Pesta itu akan diadakan di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Setiap murid yang hadir diharuskan untuk mengenakan sebuah kostum. Singkat cerita saja, semua murid pun telah hadir di dalam pesta itu. Semua yang hadir disuguhkan dengan sirup sebagai minuman pembuka. Murid-murid yang meminum sirup itu tiba-tiba saja sempoyongan dan tak lama kemudian satu persatu murid mulai pingsan. Lalu terdapat beberapa orang yang menggunakan topeng mulai mengambil barang-barang mereka. Tak lama kemudian, orang-orang bertopeng itu mulai membangunkannya lainnya dengan musik yang kencang. Bradley dan kawan-kawan yang baru saja terbangun sangat terkejut karena tangan mereka tiba-tiba saja dirantai. Seorang pemimpin dengan menggunakan topeng gas mengatakan bahwa mereka semua tidak akan dibunuh, melainkan mereka akan disiksa terlebih dahulu. Murid-murid di sana pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid bernama Miles pun menganggap bahwa mereka hanya membuat lelucon. Dikira main-main, seseorang menggunakan topeng kain langsung melukai Miles dengan senjata yang digunakan untuk membunuh hewan ternak. Murid-murid di sana pun tambah panik karena mereka semua yang menggunakan topeng benar-benar ingin membuat mereka sengsara. Murid bernama Rex mengatakan kenapa harus mereka yang akan disiksa seperti ini. Lalu pemimpin mereka malah balik bertanya, kenapa harus kita yang mendapatkan perlakuan seperti ini? Rex pun bertanya siapa yang ada di balik topeng. Akan tetapi pria misterius itu tidak mau membuka topengnya karena belum waktunya. Intinya mereka ini adalah sebuah kelompok kecil yang selalu saja dikucilkan. Miles pun segera dibawa ke gudang. Pria bertopeng gas mulai menanyakan siapa yang ingin pergi dari tempat ini. Semua murid pun tidak berani mengangkat tangan, akan tetapi ada salah seorang bernama Tommy yang katanya ingin pergi dari sini. Tommy awalnya ingin mengajak pacarnya untuk pergi, namun ia tidak diperbolehkan. Tommy berjanji pada pacarnya bahwa dirinya akan mencari bala bantuan. Baru saja keluar, tiba-tiba dirinya dikejar oleh 3 pria bertopeng lainnya yang dijuluki sebagai si kembar 3.
Tanpa ia duga, Tommy terkena jebakan yang menyebabkan kakinya menjadi terluka parah. Si kembar tiga segera membawa Tommy ke gudang tempat Miles ditaruh. Tampaknya jumlah pria yang menggunakan topeng saat ini berjumlah 8 orang. Sementara itu, Bradley meminta mereka untuk membukakan rantai yang mengikat tangannya. Tentu saja, hal itu tidak digubris oleh mereka. Kemudian Bernard dipaksa untuk menelan sebuah racun yang pada akhirnya membuat tubuh Bernard mulai kejang-kejang. Tidak sampai di situ saja, tenggorokan Bernard mulai ditusuk menggunakan jarum. Setelah itu, Bernard pun dibawa ke gudang sama seperti yang lainnya. Pria bertopeng badut secara tidak sengaja menjatuhkan kunci tepat di depan Curtis. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Curtis untuk kabur dari tempat itu. Pemimpin mereka mencoba menembak Curtis, akan tetapi dihalangi oleh pria bertopeng badut. Pemimpin ini pun tahu kalau rekannya ini sengaja membiarkan Curtis pergi. Oleh karena itu, pemimpinnya langsung membunuhnya. Sementara itu, Curtis dikejar oleh si kembar tiga. Curtis sempat melihat polisi, namun polisi itu dibunuh oleh si kembar tiga. Karena lari Curtis yang sangat cepat, Curtis pun akhirnya berhasil kabur. Kini giliran wanita bernama Heather yang wajahnya akan dihancurkan menggunakan senyawa kimia. Heather pun merasa kesakitan dan wajahnya mulai melepuh. Setelah selesai menyiksanya, Heather pun dibawa ke gudang. Lalu di saat yang sama, Bradley memaksa si pemimpin mereka untuk membuka topeng agar mereka tahu siapa di balik semua ini. Perlahan-lahan pria itu mulai membuka topeng dan ternyata dia adalah Dan. Tidak hanya Dan saja, ternyata di balik topeng itu ada Jack, Emily, Andy, dan yang terakhir Ravi yang sudah dibunuh oleh Dan. Mereka ini ingin membalaskan dendam karena teman-teman Bradley selalu saja menindas mereka. Sebelumnya, Dan, Jack, Emily, Andy, dan Ravi sudah menyusun rencana untuk membalaskan dendam mereka pada orang-orang yang sering mengucilkannya. Mereka juga yang diam-diam mengadakan pesta kelas agar semua orang bisa hadir. Mereka juga dibantu oleh 3 anak laki-laki yang dijuluki dengan si kembar 3. Tempat yang digunakan oleh Dan ini merupakan rumah tua milik pamannya yang saat ini sudah tidak dipakai. Jadi sebelumnya, mereka telah membersihkan rumah tua ini agar siap untuk dijadikan tempat berpesta. Ketika mereka datang ke sini, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Mulai dari menaruh jebakan di hutan, menaruh obat tidur pada minuman, dan masih banyak lagi. Ternyata semua yang mereka lakukan sesuai dengan rencana. Beberapa dari mereka mencoba untuk meminta maaf pada Dan dan yang lainnya, akan tetapi kata maaf sudah terlambat. Emily kemudian menyuruh Bridget untuk memotong jari Bradley. Namun ternyata Bridget tidak mau melakukan hal itu. Kemudian Emily pun menawarkan Bradley agar dia mau memotong jari dari Bridget dengan imbalan kalau Bradley akan segera dibebaskan. Tanpa ada keraguan sama sekali, Bradley pun langsung memotong jari dari Bridget. Bridget pun mendapatkan kesempatan kedua, di mana dia disuruh memotong jari dari Bradley agar sama-sama impas. Akan tetapi lagi-lagi Bridget tidak mampu melakukan hal itu. Karena tidak mau, dengan terpaksa Emily mulai mengoleskan senyawa kimia ke wajah Bridget yang membuat wajahnya menjadi melepuh. Lalu Bridget ditaruh di gudang sama seperti korban lainnya. Kali ini, giliran Bradley yang akan disiksa oleh Dan. Dan yang sangat kesal dengan Bradley mencoba untuk membuat Bradley lumpuh selamanya dengan memotong urat tulang belakang. You're sorry. I'm sorry. You're sorry. I am sorry. I'm sorry. I am sorry. Tidak sampai di situ saja, Dan juga berencana untuk memotong burung dari Bradley agar dia tidak bisa melakukan mantap-mantap. Sementara itu di tempat lain, Curtis akhirnya sampai di rumah milik pria tua bernama Parker. Di sana Curtis meminta pertolongan bahwa telah terjadi kekerasan. Karena Curtis ini datang ke rumah itu dengan membawa senjata dan juga datangnya pada pagi hari, akhirnya Parker menjadi curiga dan menuduh Curtis ini adalah seorang perampok. Parker langsung menyuruh Curtis berbalik dan tiba-tiba saja Curtis dibuat pingsan. Bangun-bangun, Curtis sudah dalam keadaan terikat dan memohon pada Parker untuk mempercayai dirinya bahwa semua teman-temannya saat ini sedang dalam bahaya. Curtis menyuruh Parker untuk menelpon polisi agar para polisi bisa segera menyelamatkan teman-temannya. Karena Parker ini sedikit tidak percaya, pada akhirnya Parker memutuskan untuk turun tangan. Curtis kemudian memberitahu kalau rumah yang mereka jadikan pesta tidak jauh dari rumah Parker. Parker pun tahu siapa pemilik rumah itu. Dia bernama Dan. Curtis yang mendengar nama itu menjadi kaget karena ternyata Dan dan kawan-kawan adalah pelaku dari penyerangan itu. Parker pun segera pergi ke sana untuk mengecek kebenarannya.
Di tengah hutan, Parker secara tidak sengaja terkena jebakan yang dibuat oleh Dan dan kawan-kawan yang akhirnya membuat Parker menjadi terluka. Beruntungnya, Parker berhasil membunuh 2 anggota dari si kembar 3. Curtis mencoba untuk membebaskan dirinya dan segera menelpon 911 untuk segera datang ke lokasi itu. Ia pun langsung berlari ke hutan dan menemukan Parker dalam keadaan terluka. Parker pun meminta maaf karena dirinya tidak percaya dengan perkataan Curtis. Parker yang dulunya merupakan seorang tentara menyuruh Curtis untuk segera menyelamatkan teman-temannya dengan sekuat tenaga, karena jika tidak, Curtis akan menyesal. Hanya berbekal senjata pistol, Curtis pun segera berlari menuju ke tempat Dan. Sementara itu di tempat Dan terdapat pria bernama Riggs yang selalu saja berbicara. Oleh karena itu, Dan berencana untuk memotong lidah dari Riggs. Akan tetapi semua itu dihentikan oleh Curtis. Walaupun Curtis sudah menodongkan pistol, tapi tetap saja Dan menyuruh yang lainnya untuk memotong lidah dari Riggs. Curtis pun langsung melesatkan tembakan mengenai Andy, sementara Dan langsung menembak Curtis sehingga membuatnya menjadi terluka. Awalnya Dan ingin membunuh Curtis, namun semua itu dihentikan oleh Emily. Emily tidak ingin Dan membunuh Curtis yang merupakan orang baik, sehingga dirinya pun terpaksa membunuh Dan. Di saat yang sama, polisi pun tiba di lokasi. Emily dan Jack pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara mereka melakukan bunuh diri. Tidak ada yang tersisa. Raffi, Dan, Emily, Jack, Andy, dan 2 anggota dari si kembar 3 semuanya sudah tewas. Para polisi kemudian mulai mengevakuasi para korban yang terluka. Semua murid yang terlibat dalam pesta itu mengalami trauma yang mendalam. Bahkan banyak dari mereka yang harus meminum obat penenang. Di luar sekolah, Curtis secara tidak sengaja melihat salah satu anggota si kembar 3 yang masih hidup. Lalu Bridget yang mengalami luka di bagian wajah mengunjungi sebuah restoran. Dan di sana, semua orang pun menatapnya dengan tatapan aneh. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.